Halo semuanya, jadi hari ini kita mau review dua exchanger besar yang ada di Indonesia, yaitu adalah exchanger Toko Kripto dan juga Indodax. Dan kita bisa tahu bahwa Indodax dan juga Toko Kripto ini merupakan salah satu exchanger yang besar di Indonesia dan banyaknya orang yang menggunakan kedua aplikasi ini. Kita akan membahas satu persatu yaitu dari deposit. Kalau misalnya kita mau mendepositkan di dalam toko kripto, yaitu kita bisa pilih setoran ini. Nah, di sini toko kripto ini kita bisa mendepositkan antara dua, yaitu kita bisa deposit kripto maupun deposit IDR. Kalau kripto berarti kita mengirimkan kripto dari satu exchanger ke exchanger lain. Dan juga kalau misalnya kita mau deposit IDR, toko kripto ini menyediakan 3 saja teman-teman. Jadi dia cuma menyediakan deposit via Mandiri, GoPay, dan juga Permata. Tetapi bagaimana untuk Indodax? Kalau misalnya kita mau deposit IDR, nah kalau misalnya kita mau setor rupiah, itu pilihannya ada berbagai macam. Di sini kita masukkan pilihannya, misalnya kita 10.000. Nah, sumbernya ini ada banyak, ada transfer bank, ada tunai, uang elektronik, bisa melalui Alfamart dan juga voucher Indodax. Jadi melalui deposit, itu sebenarnya Indodax itu mempunyai kelebihan yaitu kita bisa deposit dari banyak cara. Nah, kemudian bagaimana untuk minimal deposit? Nah, Indodax ini minimal depositnya yaitu adalah 10.000. Jadi dengan 10.000 kalian sudah bisa melakukan pembelian kripto. Sementara di dalam toko kripto itu minimal depositnya adalah 50.000. Di sini kita bisa membaca di kanan ini setor dana minimal adalah 50.000. Jadi perbedaan di dalam deposit itu lebih rendah di Indodax. Nah, maka dari itu sebenarnya juga lebih banyak orang yang menggunakan platform Indodax ini. Nah, dari berdirinya, kalau kita misalnya membahas dari kapan kedua exchanger ini berdiri, jadi Indodax ini berdirinya lebih lama, yaitu Indodax ini berdiri di tahun 2014. Sementara toko kripto ini berdiri di tahun 2018. Nah, untuk selanjutnya kalau kita melihat juga di Indodax ini dia juga memiliki sebuah koin yaitu adalah TEN atau tokenomics. Nah, ini adalah koin dari Indodax dan kalau kita tahu di toko kripto itu juga memiliki sebuah koin yaitu adalah koin TKO, di mana TKO ini adalah koin dari exchanger toko kripto itu sendiri. Nah, kemudian untuk kita membandingkan tampilannya, kalau tampilannya toko kripto ini tampilannya mirip atau hampir sama seperti Binance ya teman-teman. Kalau kalian tahu Binance kan tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya lebih ramai karena di sini di dalam satu tampilan kalian bisa melihat chartnya, harganya, kemudian pair-pairnya apa aja, kemudian aktivitas market dan juga pembelian seperti ini. Nah, kalau misalnya di Indodax, itu tampilannya lebih mudah dimengerti, teman-teman. Dan juga banyak juga orang yang mengatakan bahwa memang tampilan dari Indodax ini terlihat lebih simpel dan juga lebih mudah dipahami. Karena di sini langsung kelihatan ada banyak sekali koin-koinnya. Kemudian kalau mau membeli koin juga mudah langsung keluar di sini ada pembelian dan penjualan. Nah, untuk selanjutnya mengenai fee. Nah, kalau untuk fee dan juga biaya dalam pembelian dan penjualan, di Indodax ini ketika kita menggunakan limit order, itu kita tidak akan dikenakan biaya. Tetapi jika kita menggunakan market order, kita akan dikenakan biaya sebesar 0,3%. Nah, kemudian di toko kripto bagaimana?
Di toko kripto ini sebenarnya juga plus minus sama Indodax. Kenapa? Kalau di toko kripto, kita jika menggunakan limit atau membeli secara market, itu fee-nya sama, 0,1%. Tetapi di Indodax, itu fee-nya jika kita membeli limit, itu 0, kemudian jika market 0,3. Jadi sebenarnya itu mengenai fee itu lebih murah di dalam toko kripto. Karena fee-nya yaitu sama-sama 0,1%. Nah, kemudian kalau tentang withdraw atau kalian mau melakukan penarikan dana, tarik rupiah di Indodax, itu kalian akan dikenakan tarif berupa 0,5% dari penarikan kalian. Jadi kalian tarik berapapun akan dikalikan dengan 0,5%. Nah, contohnya seperti ini. Minimal penarikannya 100, maksimalnya 200 juta. Biayanya 0,5% dari jumlah penarikan. Dan minimalnya adalah 25.000. Jadi, kalau kalian cuman tarik 100.000, harusnya kan biayanya 0,5% dari 100.000. Tetapi kalian tetap akan dikenakan biaya, yaitu sebesar 25.000. Nah, kemudian kalau untuk toko kripto, itu dalam withdraw, toko kripto ini menerapkan biaya flat. Artinya, jika kita melakukan withdraw, itu biayanya hanya Rp5.000. Jadi, berapapun kalian melakukan penarikan withdraw, itu biayanya hanya dikenakan sebesar Rp5.000. Kemudian, kalau untuk volume transaksi, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di dalam marketnya, mengenai volume transaksi dan juga likuiditas market, itu Indodax itu di dalam pair IDR atau rupiah, itu adalah pair terbesar satu Indonesia. Jadi, Indodax ini menduduki posisi terbesar di dalam Indonesia sebagai likuiditas pemegang IDR atau rupiah terbesar. Tetapi, kalau di dalam toko kripto ini, dia ini volumenya kalau untuk IDR atau rupiah itu kecil, maksudnya tidak sebesar dari Indodax. Karena Indodax ini adalah pair terbesar IDR se-Indonesia. Nah, tetapi menangnya dari toko kripto ini, dia ini banyak sekali memiliki pair USDT. Dan pair USDT ini terhubung global dengan Binance. Jadi, untuk toko kripto itu menangnya lebih ke USDT karena ini juga disupport oleh Binance dan juga USDT-nya ini pair-pairnya juga terhubung langsung secara global dengan Binance. Sehingga secara pair itu toko kripto rupiahnya itu masih kalah dengan Indodax. Tetapi USDT yang ada di Indodax itu masih kalah dengan USDT yang ada di toko kripto. Kemudian yaitu kalau misalnya di Indodax kita itu cuma bisa melakukan pembelian dan juga penjualan dari koin-koin, ya kan? Tetapi jika di toko kripto kita bisa menerapkan atau kita bisa melakukan yang namanya savings, yaitu ada di TKO Log ini. Kemudian juga ada campaign dan juga tes harian yang kita bisa mendapatkan hadiah TKO setiap harinya. Nah, kalau di Indodax kita cuman bisa beli dan jual, jadi kita nggak bisa melakukan yang namanya savings. Kita nggak bisa dapat reward, dan juga kalau mengenai news dan juga pembelajaran, itu sebenarnya juga hampir mirip. Di sini toko kripto menyediakan ada news dari kalau misalnya kalian pencet toko news ini nanti akan keluar banyak sekali artikel-artikel yang diolah oleh toko kripto ini. Artikel baik mengenai cryptocurrency dan juga sebagainya. Nah, seperti ini. Kalau di Indodax, itu kalian juga bisa membukanya melalui Indodax Academy. Itu juga banyak sekali pembelajaran mengenai kripto. Jadi sebenarnya Indodax dan juga toko kripto dalam pembelajaran itu sama aja. Jadi sama-sama memiliki media pembelajaran kita untuk mengenal kripto itu lebih jauh lagi.
Dan kemudian kalau untuk yang lain-lainnya sebenarnya juga hampir sama. Dalam penggunaannya itu kalau pemula lebih cenderung akan beralih ke dalam Indodax atau mulai belajar itu di Indodax dulu daripada di platform lainnya seperti di toko kripto atau di Binance. Dan kelemahannya Indodax ini juga sebenarnya yaitu adalah sering yang namanya maintenance dan juga lemot. Apalagi jika ada koin-koin yang mengalami pump, itu Indodax pasti langsung lemot. Dan hal itu juga yang dikeluhkan oleh orang-orang karena Indodax ini adalah sangat lemot dalam servernya, apalagi ketika adanya pump. Nah, dibandingkan dengan toko kripto ini karena juga sekelas atau mirip dengan Binance, servernya ini memiliki server yang lebih stabil. Kalau secara pair, sebenarnya juga toko kripto ini pairnya banyakkan USDT daripada IDR, tetapi kalau di Indodax itu semuanya pairnya adalah IDR dan USDT-nya ini cuman sedikit. Nah, jadi itu adalah sedikit review mengenai exchange dari Indodax dan juga toko kripto. Jadi kalian semuanya yang mungkin baru terjun bingung mau pilih toko kripto atau Indodax ya. Kalian bisa membandingkan beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari kedua exchanger ini. Nah, jadi seperti itu video pembahasan kita hari ini.